Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Tiara Mawarni. Dengan saya sendiri tentunya, Tiara Mawarni. Kali ini saya akan membagikan konten mengenai bagaimana cara seorang guru memberikan materi pelajaran kepada peserta didiknya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton ya. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Dery. Baik kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih ya Dery ya. Oke. Hari ini masuk semua ya, Dery ya? Masuk Bu. Iya, masuk semua. Alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk ya. Oke. Kita lanjut ke materi hari ini. Sebelumnya sudah punya ya bukunya tentang ilmu ekonomi. Ya Bu. Oke. Kita buka bukunya halaman 39. Oke. Ibu akan menjelaskan dulu, jika ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Oke. Di sini ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi pertama kali dituliskan oleh Adam Smith yang bukunya berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Oke. Ilmu ekonomi dibagi beberapa macam. Ada yang bisa menjelaskan, Alif? Beberapa macam, ada sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Ya betul, terima kasih, sudah tepat ya. Kita itu ada berbagai macam, yaitu SDA, SDM, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Oke. Nah, dari sumber daya yang tersedia di dunia ini kan terbatas. Di sini ada penyebab kelangkaan sumber daya nih. Penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi terbagi beberapa hal, biasanya ada yang bisa dijawab? Dery, mungkin? Iya, ada apa aja ya, Der? Ada perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Iya, betul sekali. Ada 5 ya, berarti kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang pertama, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Oke. Nah, dengan adanya kelangkaan terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita dituntut untuk membuat skala prioritas. Apa aja sih skala prioritas itu? Nah, skala prioritas adalah susunan kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat menentukan mana kebutuhan yang harus terpenuhi dahulu dan mana kebutuhan yang dapat kita tunda. Oke. Menyusun skala prioritas kebutuhan dapat menentukan terlebih dahulu sifat kebutuhannya. Berdasarkan urgenitasnya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Apa aja? Ada yang tahu? Iya, boleh Alif. 1. Penting dan mendesak. 2. Penting tapi kurang mendesak. 3. Kurang penting namun mendesak. 4. Kurang penting dan kurang mendesak. Oke, betul, bagus sekali. Oke, Ibu akan menjelaskan di papan tulis ya.
menggambarkan tabel skala prioritas. Lihat di bukunya ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Itu kita sebutnya kuadran. Kuadran 1 ada apa? Kebutuhan yang penting dan mendesak. Oke. Kebutuhan yang penting dan mendesak. Yang kedua ada apa? Kebutuhan yang penting dan kurang mendesak. Ada kebutuhan yang penting dan kurang mendesak. Kuadran 3 ada apa? Kebutuhan yang kurang penting dan mendesak. Kebutuhan yang kurang penting dan mendesak ya. Perhatiin ya, papan ya. Dan terakhir ada di kuadran 4. Kuadran 4 ada apa? Kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Iya betul, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Oke, ini kan ada 4 kuadran ya, 1, 2, 3, dan 4. Kita buat anak panah di sini ada ke kiri dan di sini ada ke atas. Oke, sini ada penting dan kurang penting. Di atas mendesak dan kurang mendesak. Oh, terlalu ini ya, terlalu kegedean. Kita harus dulu ini 1, ini 2. Ini mendesak kurang mendesak. Oke, ini tabel skala prioritasnya ya. Selanjutnya, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kita harus mendahulukan kebutuhan yang berada pada kuadran 1, yaitu kebutuhan yang penting dan mendesak. Oke, lalu kita harus melanjutkan ke kuadran 2, kebutuhan yang kurang penting dan mendesak. Kebutuhan yang penting dan kurang mendesak. Oke. Yang ketiga ada kebutuhan yang kurang penting dan mendesak, dan keempat kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Oke. Nah,
Ibu bakal membuat sebuah contoh ya dari kuadran ini biar kalian paham, oke? Oke. Misalkan kalian mempunyai uang sebesar 700.000 dari orang tua kalian, oke? Nah, 700.000 itu buat kalian memenuhi kebutuhan selama 1 bulan ke depan. Tapi kalian harus membeli beberapa barang nih. Misalkan ada pensil, sepatu, kuota internet, isi binder, dan tas baru. Oke. Nah, misalkan ibu tulis ya. Misalkan di sini kalian punya uang kalian 700.000. Kalian harus membeli pensil nih. Pensilnya itu harganya 10.000. Ya. Karena pensil yang kamu punya itu tinggal 3. Oke. Terus ada sepatu. Sepatu baru harganya 500.000. Oke. Karena ini sepatu baru yang kalian betul, sepatu yang sangat kalian sukai ya. Terus ada kuota internet. Ada 150.000. Terus ada isi binder. Isi bindernya itu misalkan 25.000 ya. 25.000. Nah, dan kalian harus membeli tas baru. Tas baru itu harganya 200.000. Oke. Nah, kalau di total kira-kira berapa ya? Kan di total 500, 150, 25, 200 sama 100. Berapa? 885.000. Iya, 885.000. 885.000. Nah, ini 700 dengan ini 800. Kelihatan kan bedanya? Jadi, dari sini kita bisa masukin ke tabel skala prioritas. Oke? Nah, kira-kira nih barang yang harus dibeli dahulu itu yang mana ya? Kuota internet, Bu. Kuota internet. Yang ini ya? Iya. Ini yang harus kita beli dulu. Ini masuk ke kuadran 1. kuadran 1. Ini masuk ke kuadran 1. Kenapa kuadran 1? Karena penting dan besar. Karena penting dan besar. Karena kuota internet kita nggak bisa mengikuti pelajaran online ya kalau kita nggak punya kuota. Oke. Nah, terus apalagi nih yang kita masukin ke tabel skala prioritas? Si binder. Isi binder. Oke. Isi binder, ini isi binder. Kita masukin ke kuadran 2. Kenapa kita masukin kuadran 2? Karena sangat membutuhkan, tapi masih ada stok untuk bisa dipakai kembali. Oh gitu, oke, benar ya. Karena ini menunjang juga kita untuk belajar. Oke. Yang ketiga, apalagi nih yang kita masukin kuadran ketiga? Tas. Tas. Kenapa tas? Karena sekolahnya masih menggunakan sekolah online, Bu. Jadi belum terlalu membutuhkan tas. oke, jadi kebutuhan yang kurang penting dan mendesak ya, karena kita nggak perlu tas baru. Terus kuadran 3 dan yang terakhir kuadran 4, sepatu. Kenapa sepatu? Karena sepatu sebelumnya masih ada dan saat ini sekolah lagi online. Oke. Ini masuk kuadran 4. Kita nggak perlu sepatu ya, karena kita masih belajar online. Oke. Jadi sudah masuk semua ya kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan keempat, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak, karena kita nggak perlu sepatu baru. Dan kenapa pensil ini nggak masuk ke dalam kuadran? Masuk. Oh, masuk ya? Kuadran kedua. Oh iya. Kuadran Masih kedua ada ya? isi binder. Oh iya, benar-benar. Pensil berarti masuk juga di kuadran 2 ya? Oke. Ini masuk juga di kuadran, berarti 2 itu ada 2 ya? Oh, oke.
pensil sama binder masuk berdua ya. Oke, makasih ya Alif ya, Deri ya. Oke. Lanjut. Nah, kita udah tahu nih yang mana yang untuk 1, 2, dan 3, dan 4. Ada yang mau menggambarkan gimana sih cara masukin ke tabel skala prioritas ini? Deri, boleh? Mau dibuatin? Tinggal kita, nanti yang ini dihapus aja, tinggal masukin yang mana ya. Boleh? Ini apa sih, Bu? Ya, yang itunya aja, kebutuhan-kebutuhannya 1, 2, 3-nya nggak usah. Terima kasih ya Deri ya. Oke. Kayaknya kalian udah paham semua nih ya, masuk kemana-mananya ya. Yang pertama ada kuota internet, yang kedua ada isi binder dan isi pensil, yang ketiga ada tas, dan keempat ada sepatu ya. Oke. Nah, udah tahu dong semuanya ya tentang konsep tabel skala prioritas. Oke. Nah, kalau udah tahu semua, Ibu pengen kalian buat contoh seperti ini. Oke. Nanti contohnya dikumpulkan minggu depan ya oleh Deri Alif ya. Oke. Penulisannya boleh tulis tangan pakai tinta hitam ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai sini? Udah paham semua ya? Oke, mungkin itu aja materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Nanti kita lanjut ke minggu selanjutnya. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpulin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.